Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan ya bahwa Mas Edis tidak bisa menjawab tentang pertanyaan saya, teman-teman. Saya sudah menjawab tentang tabarruk, tapi Mas Edis ternyata tidak paham apa tabarruk gitu loh. Ingat, mutabarrak bih, orang yang ditabarruki itu harus memiliki khususiat, Mas Edis. Ya, khususiat. Sesuatu yang khusus, yang menjadi mustasnayat, yang menjadi pengecualian dari hukum yang umum. Itu tidak paham sampean. Saya kalau terangkan sampai sana tidak bisa, karena Anda mencari lafal robbahu saja pusing. Mencari lafal robbahu aja Anda tidak bisa gitu loh. Apalagi saya terangkan tentang bab khususiat, jelas gitu. Padahal di awal yang saya baca di dalam Yohanes 6 itu, yang nyuruh minum darah itu Yesus. Dan pertanyaan saya di awal yang tidak terjawab sampai detik ini adalah, pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai sang firman yang menjadi manusia? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernahkah Yesus mengakui bahwa dirinya adalah sang firman yang menjelma jadi manusia? Enggak pernah. Itu perkataan Yohanes. Markus gak pernah ngajari itu. Matius gak pernah ngajari itu. Kemudian Markus, Matius, Lukas gak pernah ngajari seperti itu. Paulus gak pernah ngajari seperti itu. Jadi itu catatan pribadi Yohanes yang gak ada rujukannya. Dan itu jelas sesat dan menyesatkan. Karena gak ada rujukannya, Mas Edis. Dari mana taunya? Kalau Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Siapa yang ngomong seperti itu? Yesus gak pernah ngajari. Paulus gak ada. Markus, Matius, Lukas gak ada. Itu mana jawabannya? Jawabannya mana? Saya sudah jawab tabarruk, khususnya tidak bisa Anda. Makanya begini loh. Sehingga para ulama menyampaikan ini. Dzalika min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati infarada biha fil hukmi ala sairil ummah. Nabi itu memiliki kekhususan yang tidak terprediksi oleh hukum yang umum. Wahya khususiyatun katsirah jama'aha ahlul ilmi fil mujalladat. Itu banyak kajiannya. Mithlul Imam As-Suyuti misalnya. Seperti Imam As-Suyuti punya kitab namanya Al-Khasa'isul Kubra. Kekhususan-kekhususan. Dan itu diakui. Begitu loh. Oleh umat Islam diakui, bukan menuhankan. Ini kan temanya menuhankan. Saya minta bukti teks tertulis. Umat Nabi menuhankan Nabi Muhammad. Ada nggak teks tertulisnya? Nggak ada. Nggak ada. Teks tertulis Nabi Muhammad dituhankan, ada nggak teks tertulisnya? Nggak ada. Makanya Nabi Muhammad kalau ada di Kristen, pasti beliau dituhankan sama umat Kristen. Itu diakui oleh Edis itu. Nabi Muhammad kalau sampai ada di Kristen, teman-teman, dia itu selevel dengan Bapa, bayangkan. Selevel dengan Bapa. Kenapa? Karena bagi kita ya, bagi kita ada para sahabat bertabarruk dengan darah Nabi. Itu biasa, namanya tabarruk gitu loh. Bukan menuhankan. Bukan menuhankan itu. Coba, ada nggak bukti tertulisnya? Nabi Muhammad pernah dituhankan? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga di dalam surah Al-A'raf misalnya ya. Ini saya buka surah Al-A'raf. A'raf 188. Ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Ini saya tunjukkan ya ayatnya. Al-A'raf 188. Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, tidak bisa ngasih manfaat dan gak bisa ngasih bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu, andaikan aku a'lamul ghaiba, tahu hal-hal gaib, maka lastakthartu minal khairi, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku akan menolak kejelekan. In ana illa nadhirun wa bashir, tapi aku hanyalah pemberi kabar peringatan dan pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Begitu loh. Bertabarruk dengan darah Nabi, biasa itu tabarruk. Gak ada lafal yang menuhankan. Coba pertanyaan saya dibahas Mas Edis. Jangan ngeles.
Pernahkah Bapak menyebut Yesus sang firman-Nya? Coba dijawab.